Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, Sampurasun. Hari ini kita akan membahas mengenai pendalaman materi tema 7 ya, tema 7 tentang kepemimpinan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi tema 6 ya. Kita lihat di tema 7 ini apa saja yang kita pelajari. Oke. Yang pertama di subtema 1 adalah tentang pemimpin di sekitar kita ya. Pemimpin di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran 1 yaitu kita akan membahas tentang pengertian pidato. Apa itu pidato? Ya, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Sekali lagi, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi kita berbicara kepada orang banyak ya. Nah, saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Jadi ada audiensinya, ada orasinya di situ. Orator itu apa? Orator adalah orang yang berpidato ya. Orator itu adalah orang yang berpidato. Kalau audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Audiensi itu orang yang mendengarkannya. Kalau orator adalah orang yang berpidatonya. Nah, ayo bacalah teks pidato peringatan Hari Gerakan 1 juta pohon di bukumu ya. Nanti ada contoh pidatonya. Selanjutnya masih pada pembelajaran 1 kita akan membandingkan atau perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Sebelumnya pada tema 6 kita sudah membahas tentang masa pubertas ya. Nah, ini dibahas lagi pada tema 7 ini. Masa anak-anak ya, masa anak-anak sebelum pubertas ini ya, kemudian masa remaja saat pubertas dan masa dewasa setelah pubertas. Nah, ini masuk ke muatan pelajaran IPA. Nah, ini masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Nah, masa anak-anak yaitu sebelum pubertas adalah perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca ya, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Nah, ini pada masa anak-anak ya, sudah mulai bisa membaca, berhitung, memiliki rasa sedih. Nah, itu anak-anak ya, pada masa anak-anak. Kemudian pada masa remaja atau saat pubertas, yaitu pada masa remaja manusia akan mengalami puberitas ya. Pada masa remaja manusia akan mengalami puberitas. Puberitas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, ini pada masa remaja ya. Jadi ada terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksinya ya. Nah, perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Karena beda-beda ya, ada yang lebih cepat perubahan fisiknya, ada yang cenderung lebih lambat walaupun umurnya sama ya. Kemudian pada masa remaja setelah pubertas ya, pada masa dewasa, ini masa dewasa ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sudah tidak tumbuh lagi ya ini kalau sudah dewasa itu. Jadi fisiknya sudah tidak bertambah lagi. Kemudian manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Nah, pemikirannya sudah matang ya. Sekarang masuk ke masih tentang ke ini dulu. Pada masa remaja. Nah, kalian pada masa dewasa, kalian harus paham dulu ya perbedaan antara masa anak-anak, masa remaja sampai masa dewasa ya. Nanti ada ciri-ciri pada perubahan fisiknya. Nah, itu dulu silahkan dipahami dulu. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2 ya, mengenai isi
teks pidato. Nah, di dalam membuat isi teks pidato yang harus kalian ketahui ya, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama salam pembuka. Nah, bagian dari teks pidato ini ya yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Kemudian di bagian kedua ada kalimat pembuka. Pertama salam dulu ya, itu merupakan bagian awal, kemudian kalimat pembukanya bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi biasanya ya. Menyapa, halo assalamualaikum apa kabar ya gitu kan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kemudian bagian dari isi yaitu yang ketiga bagian isi yaitu bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan. Jadi yang pertama adalah salam pembuka, kalimat pembuka, isi ya, isinya, kemudian kalimat penutup. Di bagian keempat adalah kalimat penutup, bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Nah, ini ya yang harus diperhatikan. Jadi yang kelima adalah salam penutup, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Jadi sekali lagi ya adik-adik ya, jadi yang harus kalian perhatikan dalam membuat teks pidato adalah yang pertama salam pembuka, kalimat pembuka bagian, kemudian bagian ketiga adalah isi, keempat adalah kalimat penutup dan salam penutup. Ini cara membuat teks pidato ya. Kalian harus paham ya. Nah, untuk mencari contoh pidatonya bisa kalian searching ya di internet, di Google ya, bagaimana contoh pidato yang baik. Ya, ada di buku tema ya, silahkan kalian lihat. Kemudian masuk ke pembelajaran, masuk ke muatan IPA lagi sekarang peran orang tua pada masa pubertas. Bagaimana peran orang tua ketika kita memasuki masa remaja atau masa pubertas? Nah, peran orang tuanya yaitu yang pertama adalah peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Ini sangat diperlukan sekali, harus ada peran orang tua di situ. Kemudian peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Biasanya kita dalam diri seorang anak yang mengalami pubertas itu banyak perubahan-perubahan fisik, misalnya perubahan pada pada payudara, perubahan menstruasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada peran orang tua yang bisa menjelaskan ini, memahamkan ini ya. Menurutmu apakah penting peran orang tua dalam perkembangan masa pubertasmu? Kemukakan pendapatmu. Apakah penting di sini? Ya, silakan kalian kemukakan pendapatnya ya. Kemudian ini masuk ke muatan pelajaran PKN. Kalau PKN itu kita masuk tentang makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebelumnya di tema-tema sebelumnya ini sudah dibahas juga ya. Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila tersebut mengandung makna, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berikut ini nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Nilai-nilainya apa yang terkandung sila pertama Pancasila? Ya, yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena kan tentang ketuhanan. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini ya nilai-nilai yang terkandungnya. Nah, mari teman-teman sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, kita nanti diskusi ya dengan teman kalian. Silakan berdoa dulu dengan temannya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, apa peran negara kita ya di ASEAN? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, pada pelajaran ini muatan IPS ini yaitu menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN ya, peran Indonesia itu. Kemudian mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Nah, ini perannya negara Indonesia itu ya. Kemudian dalam bidang ekonominya yaitu
Terus mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata, ya. Kemudian mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian di bidang pertanian, ya. Pertanian juga ya. Kemudian mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Nah, sekarang masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, ya. Karena ini adalah pendalaman materi, jadi kita yang diambilnya yang inti-intinya saja ya, adik-adik ya. Mengidentifikasi teks pidato. Nah, masuk lagi ke teks pidato, yaitu tentukan topik atau tema pidato. Tentukan dulu topiknya, apakah ini topiknya tentang apa? Apakah tentang misalnya tentang hari kemerdekaan atau hari raya dan lain sebagainya. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar, ya. Disesuaikan misalnya tentang hari kemerdekaan 17 Agustus atau hari raya atau misalnya hari kesaktian Pancasila atau hari Sumpah Pemuda, apapun itu kalian kalau membuat teks harus ditentukan dulu temanya. Kemudian kumpulkan referensi bacaan. Baca dulu referensi bacaan-bacaan yang terkait mengenai tema tersebut ya. Kumpulkan dulu referensi pidato, itu dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedi, kemudian internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu ya jika kamu merasa kesulitan. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesulitan, nanti kalian bisa minta bantuan kepada guru. Jadi kalian bisa membuat teks pidato ini berdasarkan pengalaman, penelitian, imajinasi kalian ya, kemudian dari ensiklopedi dan lain sebagainya, internet ya banyak. Kemudian buatlah rancangan teks pidato. Nah, ketika kalian membuat rancangan teks pidato itu disusun berupa salam pembuka yang pertama, kemudian kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Kemudian rangkailah pidato, rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Ya. Perhatikan kalimatnya. Kemudian latihan membacakan. Setelah kalian membuat teksnya, kemudian kalian coba latihan untuk membacakan pidato ya. Menggunakan cermin boleh di sini ya. Kemudian berlatih membaca teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih perhatikan pelafalan dan intonasi. Intonasinya tidak boleh terlalu cepat, pelafalannya juga harus jelas ya. Kalian boleh berpidato di depan cermin dulu untuk latihan bahwa kalian harus sudah benar-benar siap ya. Itu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang masuk lagi ke muatan pelajaran PKN ya. Makna sila kedua Pancasila. Yang tadi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, ya sekarang sila kedua. Jadi setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apa maknanya, nilai luhurnya ya yang terkandung dalam sila kedua ini? Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku dan agama. Jadi kita harus mengakui bahwa manusia itu mempunyai hak yang sama, mempunyai derajat yang sama walaupun kita itu berbeda ras, suku, agama. Jangan dibeda-bedakan ya. Kita punya hak yang sama yaitu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya. Kita saling mencintai satu sama lain, mengembangkan sikap tenggang rasa, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, sepertinya teman-teman pada pertemuan pembahasan pendalaman materi tema 7 ini Pak Guru cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan dibahas pendalaman materi pada pertemuan berikutnya yaitu masih tema 7 ya. Karena kita masih membahas tema 7. Nanti tema 6 juga kita akan bahas lagi ya untuk lebih paham lagi ya. Sekian dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.